Kegiatan 4. Evaluasi, rencana tindak lanjut, dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi kepemiluan dan hukum berbasis media sosial Bawaslu Kabupaten Lebong. Kegiatan 4.1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana Pak Alfredo? Untuk melakukan koordinasi dan konsultasi pada kegiatan keempat, Pak. Rencana jadwal kegiatan aktualisasi kegiatan 4, evaluasi rencana tindak lanjut. Media sosial Oke. Sudah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan tim kerja terkait pertanyaan seputar informasi kepemiluan dan hukum ya. Iya, Pak. Ini kegiatannya apa ini? Dalam bentuk diskusi, kalau yang pengumpulan Dengan tim kerja dengan tim kerja. Yang ketiga, mengirimkan jawaban pertanyaan seputar informasi kepemiluan dan informasi hukum pada media sosial. Ya. Kegiatannya Setelah hasil diskusi terkait pertanyaannya, Pak, nanti kita buat kesimpulan baru dijawab. itu. Yang keempat, menyusun laporan mengusul perbaikan dan pelaksanaan kegiatan bersama tim kerja. Ada laporannya ya? Ada. Yang melaporkan hasil kegiatan evaluasi tindak lanjut, saran usul perbaikan kepada mentor. Oke, silahkan dilanjutkan. Ini untuk yang 4.1. Kegiatan minggu keempat atau kegiatan 4 ini? Tahapan keempat. Tahapan keempat. Dan kegiatan. Terakhir kalian ini ya? Iya. Oke, itu saja masukan dari saya. Terima kasih, Pak. Melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Ini terakhir kan? Ya. Sudah beraktualisasi. Izin ya, Pak. Oke. Kegiatan 4.2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan tim kerja terkait pertanyaan seputar informasi kepemiluan dan informasi hukum dari masyarakat. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Selamat sore, Alfredo. Jadi gini Bang, setelah kita posting podcast kita kemarin, ada beberapa komentar masyarakat terkait informasi tentang ini Bang. Ada sebagian materi hukum, ada sebagian materi tentang kepemiluan. Untuk itu ada baiknya kita bahas satu persatu, kita buat jawaban yang paling terbaik biar nanti admin bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kita mulai dari pertanyaan pertama ini terkait kegiatan Bawaslu kalau tidak ada pemilu. Izin menanggapi Pak Fredo ya terkait dengan pertanyaan pertama tadi, kegiatan aktual Bawaslu di non tahapan. Ya, Nita. Bisa kita jelaskan bahwa kegiatan Bawaslu di non tahapan ini pertama ada kegiatan pengawasan PDPB, pemutahiran data pemilih berkelanjutan ya. Ini pengawasan dilakukan yang pertama itu terhadap KPU, kemudian uji petik. Jadi kalau ke KPU itu kita awasi ketika KPU memutakhirkan dalam bentuk pleno ya, ke sekretariat KPU. Kemudian kita juga melakukan pengawasan ketika KPU melakukan kertas pencopretan terbatas. Kemudian yang ketiga kita juga melakukan uji petik langsung ke lapangan, memastikan data pilih itu benar apa tidaknya.
Kemudian di selain kegiatan PDPB itu Bawaslu juga melakukan kegiatan penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM-nya ya. Kayak kemarin di bulan yang lalu itu kalau nggak salah tanggal 16-17 Bawaslu Kabupaten Lebong sudah melakukan kegiatan penguatan kelembagaan. Kemudian di sisi lain juga penguatan kapasitas SDM yang ada kegiatan daring yang dilakukan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi. Kemudian yang ketiga, Bawaslu itu juga melakukan peningkatan partisipatif. Jadi kayak kegiatan MOU mungkin akan dilakukan yang akan dilakukan ke depan ya, itu salah satu kegiatan aktual Bawaslu di Nentama. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan supaya ini bisa dijawab nanti. Oke. Bisa juga ditambahkan yang peringatan teknis bidang tugas itu ya, yang CPNS kemarin ikut ya. Oh bisa, itu peningkatan SDM ya. Untuk pertanyaan kedua ini tentang contoh produk hukum pencegahan. Oh yang diminta contoh produknya. Iya, contoh produk hukum. Oh kalau itu nanti kita screenshot aja karena memang masyarakat mau lihat contohnya. Itu kan ada salah satu pencegahan yang kita lakukan kemarin kan memberi surat himbauan ke KPU. Nanti kita screenshot, kita kirim aja supaya maksudnya itu jawabannya pasti gitu kan. Ketika dia minta produknya kita kasih. Kalau dia mau aslinya boleh lah mau ke kantor gitu kan. Nanti kita jawab di komentarnya, screenshot itu aja. Boleh. Kita ini ada pertanyaan yang ketiga terkait putusan MK nomor 135 ini, Pak. Yang pemisahan jadwal pemilu dan pilkada. Oke, Pak Breda mungkin saya sedikit menanggapi ya. Ini terkait putusan MK ini kan, putusan MK nomor 135 ini sebenarnya kan di masyarakat itu pro dan kontra juga. Tapi pada dasarnya kita selaku penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu itu kalau kita lihat putusan MK 135 tahun yang dikeluarkan ini MK ini bahwa ada pemisahan itu antara pemilu nasional dan pemilu lokal yang setelah putusan ini kan harusnya ada revisi terhadap Undang-Undang 7 tahun 2017 terkait pemilu dan Undang-Undang 1 tahun 2015 yang beberapa kali diubah itu yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah itu juga harus direvisi kalau memang ini yang harus kita cermati. Terkait putusan ini kan perlu juga tindak lanjut dari lembaga-lembaga pembuat undang-undang khususnya itu di legislatif kita. Sampai saat ini kan kita selaku penyelenggara ini menjalankan karena bukan kita yang membuat putusan, maka kita hanya menjalankan dan hingga saat ini Bawaslu Lebong pada umumnya masih menunggu apakah revisi itu sudah dilaksanakan atau belum ataupun sudah dibuat atau belum. Hingga saat ini ya kita tetap berpatokan dengan undang-undang yang ada, Undang-Undang 7 2017 dan Undang-Undang 1 tahun 2015 itu yang tentang pilkadanya. Mudah-mudahan nanti bisa admin jelaskan juga nanti kalau memang pertanyaan dari netizen kita bahwa kalau kita selaku penyelenggara pemilu khususnya pengawas ini hanya pelaksana dari undang-undang itu. Kalaupun nanti sudah disetujui atau diputuskan ya kita laksanakan apapun nanti, apakah tetap sesuai dengan skema yang lama ataupun yang baru ini pemilu nasional dan pemilu lokal itu dibagi dua. Nanti kita laksanakan, mudah-mudahan nanti titik temunya kita temukan, ada putusan dari ataupun undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang itu nanti kita laksanakan. Karena saya tekankan bahwa kita penyelenggara ini hanya menjalankan, bukan kita yang membuat putusan. Berarti inti nanti jawabannya menunggu ya Bang? Ya menunggu, kita hanya pelaksana. Baru yang soal keempat ini tentang akses untuk pelayanan informasi publik ini Bang. Jadi begini, untuk mengakses produk hukum ya, produk hukum Bawaslu, baik peraturan Bawaslu, peraturan lainnya, undang-undang, itu sahabat Bawaslu itu bisa mengaksesnya itu di halaman http://jdih.bawaslu.go.id. Nah, di sana nanti bisa di-download aturan-aturan Bawaslu, aturan undang-undang ataupun aturan yang lainnya. Di sana nanti bisa di-download gitu. Berarti linknya kita kasih aja sama sahabat Bawaslu. Ya bisa.
Iya. jadi Ya. saling link ya. Karena di sana udah semua produk hukum udah berjenjang di sana semua, mulai dari Sudah, RUU Pak. ya. Mulai dari undang-undang, peraturan, sudah itu teknis dan yang lainnya. Ataupun surat edaran juga ada di sana. Baru pertanyaan selanjutnya terkait ini Pak, layanan informasi publik TPID seperti itu. Jalurnya. Untuk layanan informasi publik itu sahabat Bawaslu dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui halaman atau websitenya itu http://ppid-lepongkap.bawaslu.go.id. Nah, jadi sahabat nanti boleh akses langsung, klik linknya dan diajukan permohonannya. Oke. Berarti dia harus berbentuk permohonan dulu Bang ya. Betul. Baru pertanyaan yang keenam ini Bang, kalau ada pelanggaran pidana saat pemilu dan pilkada, siapa yang berwenang-wenangan ini sama cara melaporkan? Oke. Terima kasih ya dari netizen kita, dari masyarakat telah bertanya ini termasuk partisipatif. Ini sudah masyarakat sudah ada antusiasnya untuk bertanya terkait hal ini. Sebelum saya masuk ke tata cara ataupun apa saja yang harus dipersiapkan, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa pidana pemilu khususnya ini yang ditanyakan pidana ya. Kalau di pemilu itu kita berdasarkan Perbawaslu atau Peraturan Bawaslu nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum. Sedangkan di pilkada itu ada lagi tidak mengatur Bawaslu tapi Perber, peraturan bersama antara Bawaslu, Kejaksaan Agung dan Kapolri. Itu hampir sama tapi ada beberapa poin yang berbeda karena terkait komposisi personil yang di dalamnya. Tapi kalau untuk pelaksanaannya intinya sama. Dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu ini, Sentra Gakumdu itu dijadikan satu lembaga, bukan lembaga permanen ya, tapi seperti Pokja lah, kelompok kerja, yaitu dari unsur Bawaslu, unsur kepolisian dan unsur kejaksaan. Itu dari tingkat pusat, provinsi dan tingkat kabupaten itu sudah dibentuk itu berdasarkan peraturan bersama tadi. Kalau di pilkada, kalau di pemilu tadi berdasarkan Perbawaslu 3 tahun 2023. Untuk pelaksanaan bagaimana penanganan pelanggarannya, bermula itu dari Bawaslu. Apakah itu temuan ataupun itu laporan. Nah, kalau temuan kan dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya, itu mungkin temuannya mungkin diklarifikasi nanti apakah termasuk ke unsur pidana ataupun pelanggaran lainnya. Kalaupun masuk ke unsur pidana, itu 1 kali 24 jam Bawaslu mengadakan pembahasan kepada Gakumdu tadi yang ada unsur kejaksaan dan kepolisian. Sedangkan kalau ada laporan, Bawaslu menerima laporan dan mengkaji apakah laporan itu sudah memenuhi syarat pemenuhan material. Jika terpenuhi syarat pemenuhan material, maka akan dilihat lagi apakah ini masuk pelanggaran pidana ataupun pelanggaran lainnya. Kalau masuk pelanggaran pidana, maka Bawaslu akan mengadakan pembahasan lagi seperti temuan tadi, pembahasan pertama dengan anggota Gakumdu, baik jaksa maupun polisian untuk melakukan langkah selanjutnya, apakah dilakukan pemanggilan, dilakukan interogasi, investigasi dan sebagainya, itu nanti diputuskan di pembahasan itu. Yang di sini kan ditanyakan bagaimana cara melaporkannya, Min. Kalau memang itu ada unsur pidana, yang pertama yaitu dilaporkan secara resmi kepada Bawaslu, kepada pengawas pemilu atau Bawaslu, bisa secara langsung ke kantor dan bisa juga secara online. Itu ada sigap lapor namanya. Itu bisa dibuka di linknya, nanti tulisannya di Google sigap lapor, itu bisa dimasukkan. Apa ya syaratnya? Pertama itu warga negara Indonesia, yang belum mungkin negara luar kan, warga negara asing nggak bisa. Itu warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, maksudnya yang sudah di atas 17 tahun mempunyai hak pilih. Memang orang yang di bawah itu tidak bisa, misalnya umurnya belum sampai 17 tahun, belum punya KTP, itu belum bisa. Yang kedua, siapa lagi yang bisa melaporkan peserta pemilu? Peserta pemilu boleh menyampaikan laporannya, dan pemantau pemilu, kan ada juga pemantau pemilu nih, pemantau pemilu itu bisa juga untuk melaporkan baik secara langsung maupun secara online tadi. Nah, jadi Bawaslu itu siap menerima laporan dalam bentuk apapun, bukan hanya pidana ini kan, seluruh nanti, karena
yang mengatakan itu pidana atau tidak ini dari kajian dari Bawaslu. Kalaupun dari masyarakat itu menyatakan itu pidana, kalau memang Bawaslu mengatakan itu belum masuk unsurnya, mungkin ke pelanggaran lainnya nanti diputuskan lagi nanti kajian Bawaslu. Mungkin itu sahabat yang bisa disampaikan ya terkait bagaimana cara pelaporannya tadi. Saya ingin mengulang lagi, warga negara Indonesia mempunyai hak pilih ya, yang kedua peserta pemilu dan pemantau pemilu. Jadi kalau kita termasuk dari 3 ini ya nggak apa-apa, silakan laporan ke Bawaslu. Bawaslu siap untuk menerima laporan dari masyarakat seluruh Indonesia dan umumnya di masyarakat Kota Depok. Oke, baik Bang. Mungkin nanti kita susun laporan ini biar admin yang teruskan untuk diposting ke YouTube. Oke. Jadi seperti itu rekan-rekan. Semoga bermanfaat diskusi kita pada hari ini ya. Kegiatan 4.3 mengirimkan jawaban pertanyaan seputar informasi kepemiluan dan informasi hukum pada media sosial. Oke Bang, ini untuk komentarnya udah bisa kita balas ini Bang ya. Oke, ini adminnya saya serahkan dulu sama Dedonter ya, untuk menjawab komentar dari netizen ya, atau masyarakat ya. Silakan jawab sesuai dengan hasil yang telah diskusikan tadi ya.
kegiatan 4.4, menyusun laporan dan usul perbaikan dari pelaksanaan kegiatan bersama tim kerja. Izin rekan-rekan sekalian, selamat sore. Selamat sore. 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 Untuk saat ini kita sudah dalam tahap kegiatan 4.4, penyusunan laporan dan usul perbaikan dari pelaksanaan kegiatan kemarin. Untuk laporannya sudah saya susun, tinggal usul perbaikannya saja dari masukan dari teman-teman rencana yang saya buat. Untuk usul perbaikan atau saran, boleh dimulai dari Bang Angget dulu. Oke, makasih dong. Itu kalau lihat video yang sudah dipublikasi kemarin ya udah mantap lah ya, karena aku lihat ada banyak komentar gitu kan. Kemudian apa namanya, itu nambah juga ya subscriber ya. Cuman untuk kegiatan lanjutnya kalau bisa cobalah bahas kegiatan aktual, kegiatan penetapan di Bawaslu kan. Mungkin boleh itu aja terkait dengan tema. Terima kasih dong. Untuk dari saran dan usul perbaikan dari Bang Marwin seperti apa, Bang? Jadi gini dah, mungkin dari saya untuk konten lanjutan itu kita dapat mensosialisasikan produk-produk hukum Perbawaslu yang terbaru, seperti misalkan Perbawaslu nomor 1 tentang pengawasan pemuktahiran dan terpenuhi berkelanjutan. Itu kan tahapan tapi itu juga ada pengawasan pendaftar terpenuhi berkelanjutan. Oke. Berarti dia lebih ke promosi Ya, Perbawaslunya, Bang ya? mensosialisasikan. Oke. Dari Bang Andi, gimana sarannya, Bang? Oke, terima kasih Fredo dan kawan-kawan lainnya. Jadi kan sudah ada masukan dari saudara Angger, saudara Marwil, dan menurut saya juga perlu dibuat konten ya berbentuk sosialisasi, karena kita juga ada layanan masyarakat terkait sikap lapor seperti itu kan. Ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar mungkin melalui penuntapan dan mungkin juga pembelajaran kepada masyarakat terkait pelaporan itu tidak mesti harus langsung ke kantor, bisa melalui online oleh sikap lapor itu. Mungkin nanti bisa dibuat kontennya. Begitupun juga dengan JDIH, mungkin dari masyarakat netizen kita ini mau minta apa kan, produk hukum dan sebagainya itu ya JDIH dan sebagainya, PPID dan sebagainya, itu perlu disosialisasikan konten-konten itu biar kita di Bawaslu ini kan ada beberapa aplikasi atau beberapa jaringan yang memang diperuntukkan untuk masyarakat luas. Nah, itu belum tersosialisasi dengan baik. Asal saya lihat ini bisa dilakukan ke depannya untuk masukan dari saya ini, Kak. Oke, siap, Bang. Berarti dia kontennya lebih khusus kita buat Bang, ya? Khusus Khusus tiap program, Bang, ya? ya. Untuk durasi sendiri gimana kira-kira, Bang? Durasi menurut Abang udah cukup atau perlu kita tambah? Boleh ditambah dikit. Kalau kemarin itu kan sekitar berapa ya? 50 menit ya, kalau bisa 20 atau setengah jam gitu. 40 menit. Ya 20 sampai 30 menit itu pas. Kalau terlalu panjang kan nanti bosan juga. Demikian kegiatan kita kali ini, rekan-rekan. Terima kasih atas partisipasinya, atas usul dan saran. Semoga di kegiatan selanjutnya bisa kita perbaiki dan kegiatan tersebut bisa berlanjut untuk kemudian hari. Demikian. Ya, selamat. Kegiatan 4.5, melaporkan hasil kegiatan dan evaluasi tindak lanjut, saran ataupun usulan perbaikan kepada mentor. Alfredo, gimana Alfredo? Pak melaporkan apa kegiatan untuk marketnya ini, Pak, sama dokumentasi.
sudah dilaksanakan kegiatannya. Sudah. Untuk outputnya ini. Output kegiatan 4.1 ini kemarin sudah berhasil Ya. dua koordinasi dengan tim kerja ini. Tim kerjanya ada dilampirkan di laporan. Udah. Untuk output kegiatan 4.3 mengirimkan jawaban sehingga Mungkin ada yang bertanya ya, akun mana ini? itu akun masyarakat langsung. Bukan ke Facebook atau IG? Ini yang ke YouTube. Mungkin itu main misalnya sesuatu sudah dijawab ya. Artinya siapa? Akhirnya lah. Tapi hasil jawabannya dari hasil diskusi gitu. Kalau sudah dijawab kan harus dianggap itu. Main. Aku ditanya. Sudah ditanggapi semua ya? Sudah ditangkap. Ini 4.2, ini 4.3. 4.3 ya? Iya. 4.4 ini. Susunan verbal. Mungkin kerjakan ya, Pak? Iya.
tangan ya. Ya. Sudah, Pak. Dia melakukan hasil kegiatan kepada mereka. Empat ya. Iya, puas. Apa lagi sudah ini? Penyusunan tentang aktualisasi. Laporan akhir. Laporan akhir, laporan aktualisasi ya. Oke. Terima kasih ya Pak. Oke. Ini Pak. Demikianlah kegiatan 4 ini dilaksanakan. Peserta mengucapkan terima kasih kepada coach, pimpinan, mentor, tim kerja, beserta seluruh pegawai Bawaslu Kabupaten Lebong yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini.